Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Rajabul Amin. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Dan di depan saya ini sudah ada narasumber bersama saya, yakni Saudara Bima Prasetyo Al-Hafiz. Beliau ini merupakan kawan saya ketika waktu SMA dulu. Dan beliau ini juga seorang penghafal Al-Quran. Dan beliau ini salah satu qori terbaik di kota Tanjung Pinang ini. Baiklah, pada video podcast saya yang pertama ini, di sini saya bersama narasumber akan membahas tentang problematika menghafal Al-Quran. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai acara wawancara ini ya, Bim. Ya, silakan. Lanjut. Menurut Anda, penghafal Al-Quran itu apa sih? Ya, jadi kalau kita tinjau dari segi bahasanya nih, Bul, itu penghafal Al-Quran itu adalah orang yang benar-benar dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Nah, itu pengertiannya secara bahasa. Kalau menurut Anda, secara itu? Kalau menurut pendapat saya nih ya, kalau menurut pendapat saya, seorang penghafal Quran itu bisa juga disebut dengan hafiz Quran. Karena di dalam Al-Quran yang namanya hafiz ini adalah seorang penjaga. Baik itu dirinya, baik itu terhadap Al-Quran maupun yang lain. Oke. Kalau boleh tahu, Anda ini sekarang sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya ini hafal hampir 9 juz, Bul. Insyaallah, amin. Amin. Bagaimana proses Anda menghafal Al-Quran ini? Dalam kesehariannya, saya ini menghafal tidak hanya sekedar menghafal ya, tapi menggunakan metode ataupun cara tertentu. Salah satunya itu saya memiliki program dari guru saya, yaitu 1 minggu minimal 1 lembar Al-Quran pojok. Sehingga dalam waktu 1 tahun saya ditargetkan bisa menghafal 5 juz, Bul. Oke. Apa metode yang Anda gunakan saat menghafal Al-Quran, Bim? Caranya berarti ya. Jadi caranya itu yang pertama kita menggunakan Al-Quran yang sama, yaitu Al-Quran pojok. Makanya setiap dites atau diuji oleh guru kita atau siapa, nah itu kita bisa ingat dan bisa tahu, oh yang kita baca Quran surat ini ayat sekian, posisinya ada di mana dan letaknya. Dan yang kedua, hafal kita nih harus memiliki target. Artinya apa? Artinya ketika di dalam kita menghafal Al-Quran, itu harus konsisten di dalam target kita, sehingga target kita bisa mencapai tujuannya itu. Baik, apa yang Anda lakukan sebelum memulai menghafal? Sebelum menghafal ya, jadi saya sebelum menghafal itu pastinya dikasih semangat, yaitu dorongan atau motivasi dari guru ngaji saya. Itu yang pertama. Terus apa tujuan Anda menjadi penghafal Al-Quran? Kalau tujuan awal sih, kalau saya nih ya, itu ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Agar apa? Agar kita ini menjadi orang-orang yang diberi petunjuk, khususnya sebagai umat Islam. Nah, itu salah satunya, Bul. Oke, baik. Bagaimana Anda mengatur waktu untuk menghafal pelajaran kuliah dan kegiatan lainnya? Maksudnya ini antara menghafal Quran dengan tugas-tugas kuliah mungkin ya? Iya. Nah, jadi kalau untuk waktu menghafal, saya ini memiliki waktu tertentu. Contoh, seperti pagi, itu sebelum kuliah, saya lebih suka itu kira-kira menghafal. Jadi, misalnya 1 ayat nih sebelum masuk kuliah nih. Apalagi kita lagi masa pandemi COVID gini, kuliahnya online kan? Artinya, kita kuliah secara daring ataupun tidak langsung. Nah, kita manfaatkan waktu, jadi nanti pas sore atau sebelum tidur malam lah. Nah, itu hanya mengulang saja.
Karena menurut saya pagi ini adalah waktu yang baik untuk menghafal. Karena ketika kita menghafalnya itu sudah waktu malam atau sebelum waktu kita istirahatnya, itu tidak akan bisa hafal dengan fokus dan juga dengan baik. Baik. Apa yang dilakukan Anda apabila dalam penghafalan Al-Quran ini tidak sesuai target? Maksudnya kalau hafal Quran tidak? Tidak sesuai target. Misalkan Anda target satu hari itu 1 juz, apa yang Anda lakukan? Kalau saya sih yang pertama akan berusaha dulu semaksimal mungkin ataupun semampu saya agar target saya ini bisa tercapai seperti yang saya katakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan belajar. Nah, akan belajar tidak melebihi dari kemampuan saya. Artinya apa? Kalau memang kemampuan saya sudah segitu, ya mungkin Allah telah memberikan saya kemampuan yang segitu dan tidak lebih. Artinya tidak dipaksakan. Oke. Apa masalah Anda dalam proses menghafal Al-Quran ini? Dan bagaimana upaya Anda mengatasi masalah tersebut? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama nih, Abul, di dalam proses menghafal Al-Quran, menurut saya itu lebih sulit ataupun lebih susah menjaganya daripada menghafalnya. Artinya apa? Artinya kita sudah seusaha maksimal kita pun, tapi kalau kita tidak bisa menjaga hafalan kita dengan baik, maka itu akan sia-sia. Dan upaya atau cara yang perlu kita lakukan terhadap menjaga hafalan itu salah satunya adalah dengan cara menjaga pandangan kita dari hal-hal negatif. Agar apa? Agar hafalan kita itu bisa terjaga dengan baik sehingga tidak mudah lupa. Oke. Bagaimana Anda menjalin komunikasi mengenai penghafalan Al-Quran kepada pelatih Anda selama pandemi ini? Dan apa kendala Anda dalam berkomunikasi tersebut? Ya, mungkin kalau dari komunikasi itu kita tidak bisa ketemu secara langsung. Nah, itu kalau dari komunikasi ya. Tapi kalau dari pelatihan, itu biasanya kami akan diberikan suatu pengarahan. Artinya dari pengarahan tersebut terdapat beberapa pembinaan dan juga pelatihan kepada kami. Sehingga dengan pembinaan tersebut kami bisa memanfaatkan bidang kami ini dengan maksimal. Untuk lomba mungkin seperti MTQ nantinya di tahun-tahun yang akan datang. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Coba Anda bacakan hafalan Anda. Yang saya hafal aja nih ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Masya Allah, merdu suara Anda. Kalau bisa, hafalan Anda ditingkatkan lagi. Insya Allah untuk ke depan saya akan tingkatkan hafalan saya agar bisa dijaga. Bagaimana motivasi Anda kepada para pendengar untuk menghafal Al-Quran dengan mudah? Jadi motivasi saya untuk para penghafal Quran ya, Bul, khususnya itu yang pertama adalah jangan kita mudah merasa untuk menyerah. Artinya apa? Kita ini harus pantang menyerah di dalam proses menghafal Al-Quran. Karena di dalam suatu hadis, ketika kita berbicara hadis nih, itu siapa yang menghafal Al-Quran, ketika di akhirat itu akan dikasih mahkota. Nah, bahkan salah satu dari keluarga kita atau keturunan kita, misalnya ada hafiz nih. Nah, hafiz itulah yang bisa menyelamatkan keluarganya di akhirat nanti. Nah, jadi itu merupakan salah satu pelajaran ya untuk yang bisa kita ambil bagi kita semua ini, khususnya para penghafal Al-Quran. Oke, terima kasih Bim atas waktunya. Sama-sama, Bul. Masya Allah, begitu luar biasa hafalan yang Anda miliki. Semoga kami semua termotivasi dengan Anda, dan semoga penghafalan Anda lebih baik lagi dari penghafalan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada narasumber yang telah menemani saya dalam podcast yang pertama saya ini. Saya membuat video podcast ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar komunikasi di bawah dosen pengampu Ibu Afna Fitria, MSI. Terima kasih juga yang sudah setia mendengarkan podcast pertama saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian dan kata saya kurang sopan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.